Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini forum harian, insya Allah. Tiap hari 15 menit aja. Wih, apa tuh? Insya Allah tiap hari kayak gini ya, 15 menit aja tiap hari. Saya nerima curhatan, teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Kalau nggak bisa ya saya mohon maaf. Dan khusus hari ini saya tidak menerima curhatan tentang Shopee. Dan jangan juga curhat tentang TikTok ya, karena saya nggak paham TikTok. Jadi silakan. Yuk, Mas Ahmad Zaki. Biar variatif, teman-teman. Saya tidak menerima curhat tentang Shopee hari ini. Yuk, Mas Ahmad Zaki, yuk. Iya Kang, di soal produk boleh nggak? Boleh. Kalau soal iklan atau performa ini lagi bosen dulu, variatif dong, gitu variatif. Produk boleh. Gimana? Kalau harga produk baru dinaikin jadi melarat, jadi lakunya nggak banyak gitu Kang, nggak kayak biasanya. Itu normal nggak ya? Normal. Normal ya. Normal dong, normal. Padahal produknya winning banget biasanya Kang. Oh, normal sih, normal banget. Jadi gini, wah ini jadi nyangkut ke Shopee juga ternyata. Oh iya ya, ya udah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak dijawab sekarang, nggak apa-apa Kang. Yaudah, besok lagi ya, biar variatif hidup kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap. Yuk, lanjut Mas Wahyu Ihsanuddin. Halo, selamat malam, Kang. Malam. Ini saya termasuk curhat apa enggak ini ya? Gimana? Jadi ini, Kang, saya kan punya 2 toko itu kan kemarin 2 bulan terakhir itu banyak sekali paket saya yang pecah. Yang pecah. Terus saya kan banding terus ini kan. Tapi disetujui dana cair, tapi trafficnya langsung anjlok banget sampai nggak ada penjualan. Itu apa pengaruh ya banding itu? Enggak sih, harusnya enggak ya, enggak, karena beda jalur teman-teman, beda jalur, ada jalur performance sama jalur customer service. Itu enggak nyambung. Orang customer service nggak akan bisa otak-atik engine, jadi nggak make sense kalau pengaruh. Itu cocok loginya Mas Wahyu aja sih. Oh gitu ya, berarti ya ini sih paketnya sekarang saya buat lebih aman lagi sih. Waduh, tapi kemarin 2 bulan itu waduh banyak sekali paket yang pecah padahal ya paketnya sudah aman menurut saya paketnya. Jualan Packingnya apa sudah Mas aman. Wahyu? Gimana, Kang? Jualan apa? Spare part. Spare Waduh, part kulkas. ngapot apa? Spare part kulkas, Kang. Spare part kulkas. Heeh. Oh, kontainernya ya? Tutupnya itu kan dari plastik gitu. Wah, nggak tahu. Belum pernah pengalaman jual pecah belah. Belum pernah pengalaman langsung. Nggak ngaruh, itu beda jalur. Berarti kalau seandainya nanti ada yang kejadian serupa, kita banding aja nggak masalah berarti ya? Banding aja, itu hak kita. Kalau memang kesalahannya bukan di kita, banding aja. Oke, siap Kang. Terima kasih Kang. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, Mas Ahmad Saifuddin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini di luar Shopee ya. Jadi saya punya bisnis online tapi basicnya website. Saya pengen ngerekrut admin lagi. Mungkin kayak job desk-nya itu yang buat tim ini itu gambarannya seperti apa Kang? Kalau Akang ngerekrut untuk tim baru gitu. Untuk di website ya. Funnel akhirnya apa? WhatsApp kah atau gimana? WhatsApp. WA. Admin sih ya, pasti admin lah. Kalau funnel akhirnya WhatsApp mah Mas Ahmad. Iya, kayak job desk-nya dia tiap harinya harus ngapain kan kita punya toko offline juga selain jaga toko tapi kita juga ada aktivitas yang dia promosinya maksimal di online. Jemput leads, jemput bola. Iya, benar.
Jemput bola. Jadi kalau udah punya banyak leads, jemput bola aja, itu rutin aja lakukan teman-teman. Jadi ya diurut aja dari yang paling ujung aja. Makanya kalau teman-teman di sini dapat broadcast dari saya itu lagi saya jemput bola. Itu sih salah satu daripada nganggur. Karena kan kalau admin chat doang itu kan kayak satpam ya. Jadi kalau nggak ada pencurian ya nggak gerak dia. Jadi ya gitu, paling gitu ya, apalagi ya. Ya bikin konten paling Mas Ahmad, cobain. Oh, konten. Oke, siap. Mm-mm. Oke, Kang, terima kasih. Itu aja. Siap, sama-sama. Yo Mas Happy Family. Ya, halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mau minta tipsnya dong Kang. Jadi gini, aku lagi mau rekrut admin operasional lah Kang. Jadi produksi sama packing gitu. Nah itu tips supaya dapat yang baik gimana ya Kang ya di first impression-nya atau pas interview. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kunci gitu Kang, supaya paling enggak kita tahu lah gitu dia akan jalan baik nih di bulan pertama, kedua, ketiga gitu. Thank you Kang. Oke, ini menarik nih soal rekrut karyawan. Saya udah lama meninggalkan rekrut karyawan kirim CV. Karena CV karyawan di level kita UMKM ya, banyaknya bohong. Jadi wah menarik banget ini. Contoh simpelnya, misalkan dia taruh di CV-nya bisa SQL, bisa bisa PHP, pas datang mukanya coba bikin ini call database, bengong dia. Ini bohong, ini banyak yang bohong. Jadi saya udah lama meninggalkan drop CV, pakai Google Form aja Mas Happy. Bikin aja Google Form-nya, jadi dia nggak bohong. Suruh minta aja ChatGPT bikinin pertanyaan-pertanyaannya yang memang bisa memfilter orang yang bohong. Ya saya paham sih kenapa mereka bohong, ya mungkin udah desperate atau gimana, atau biar merasa CV-nya cantik dan lain sebagainya. Itu satu, Google Form. Kedua, sepengalaman saya yang bisa bertahan lama itu yang sudah menikah. Kalau yang lajang, dia kerjanya memang oke lah, kuat gitu ya kalau misalkan dia loyal, siap tempur lah. Cuma ya itu kadang nggak masuk, kadang apa. Nah kalau udah berkeluarga dia lebih komitmen walaupun kerjanya nggak strong. Yang udah berkeluarga menurut saya lebih loyal untuk ya harapnya bisa 6 bulan, at least 6 bulan. Terus apalagi ya? Oh ini nih. Ada tips bagus sih buat teman-teman. Kalau nanti interview atau nggak perlu interview sih, pakai typing test. Jadi dia bisa ngetik berapa words per menit, berapa WPM. Berapa yang bagus? Nah, Anda berapa? Anda cobain aja, banyak kok website WPM tuh. Kalau Anda 70, cari yang sekitar 70-an biar nyambung ke Anda. Ke atasan langsungnya. Kalau Anda punya layer 2, misalkan punya koordinator, punya mandor lah gitu di bawah, dia berapa WPM-nya? Kalau nyari staffnya dia, cari yang WPM-nya mirip. Itu tahu dari mana? Itu karena bendahara kata ya. Bendahara kata itu penting sekali biar kita ngobrol tuh nyambung. Kalau Anda WPM-nya 90 words per minute misalkan, terus sama yang 15 words per minute, itu artinya si 15 words per minute itu dia nggak akan nyambung lah ngobrol sama Anda. Kenapa? Karena memang bendaharanya sedikit dibanding Anda. Ya kurang lebih gitulah. Itu Mas Happy, tips dari saya. Wah, luar biasa. Thank you, Mas Gani. Sama-sama. Yuk lanjut lagi, Mas Ahmad Zaki lagi yuk. Iya Kang, mau nice try sedikit. Soal pengiriman nggak termasuk curhat kan ya? Ya boleh. Maksudnya Shopee itu kayak penjualan turun, ini iklannya atau apanya itunya lah. Bukan, enggak, kalau itu bukan. Tapi ini ada pengiriman dan ini udah hampir sebulan ya, tanggal 25 bulan lalu. Kebetulan pas lagi masanya bencana lah, itu benar-benar hari H-nya bencana. Tapi ini jauh dari bencana. Dan itu mereka bilang ada kendala dari operasional gitu, begitu saya bikin laporan. Kebetulan jumlahnya lumayan. Terus mereka masih belum kasih insight apakah ini barangnya akan dikembalikan, karena customer-nya komplain ke toko saya kebetulan. Ditambah kan itu udah jadi image jelek ya. Ditambah lagi
saya tanya masih belum dapat jawaban juga nih, apa namanya, apakah barang dikembalikan atau diganti sama Shopee gitu ya, anggap barang hilang gitu misalkan. Itu pernah dapet kayak gitu nggak, Kang? Di case yang bencana Sumbar ini belum sih. Tapi kalau case barang hilang sering dong. Ya maksudnya sering tuh nggak tiap hari ya. Cuman pernah Ah, gitu, pernah. Diganti kok kalau saya sama Shopee ya. kalau Sejauh barang ini hilang ya? diganti. Diganti ya. Nah tergantung nominal. Saya belum pernah sampai jutaan ya. Barang hilang di jutaan saya belum pernah. Tapi kalau 50.000, 100.000, 200.000 diganti full kok sama SPX. Barang I- hilang diganti 200.000 masuk aja 200.000 gitu. Mereka cuman bilang kendala operasional ini memang ya cuman ya 900-an lah. eh Apa namanya, secara nominal gitu. Cuman secara stok saya yang masih sedikit itu wah ngaruh banget gitu, jadi inventorinya agak kacau gitu. Hmm. Kalau kendala operasional itu belum belum pernah ya Kang Gani ya? Wah, kayaknya memang itu deh alasan mereka setiap hilang itu kendala operasional. Ah, Oh, ya pasti bilangnya gitu sih. oke. Berarti sarannya tunggu dulu sampai mereka bilang atau nyatakan barangnya hilang gitu atau gimana Kang kira-kira? Perannya biarin aja makin dikejar juga percuma sih. Memang lama dari declare hilang dari dikirim sampai declare hilang tuh memang lama. Kayaknya sebulan atau 1,5 bulan. Tapi sepengalaman saya di harga 200 ribuan pun masih diganti. Kalau 900 nggak tahu karena dengar-dengar ya katanya tuh maksimum 10 kali ongkir Waduh, jauh katanya. kayaknya. Makanya kalau Mas Ahmad Zaki ngirimnya kemana kan saya nggak tahu ya. Si itu Ke ya. Kalimantan. Nah, dengar-dengar maksimum 10 kali ongkir, dengar-dengar. Saya belum yang ngalamin langsung. Oke, siap. Soalnya ada beberapa pesanan kebetulan yang bukan di area bencana, tapi ini karena yang saya kan bertanya tuh antara dikirim sama yang uang pending itu, saya coba compare ternyata ada permasalahan-permasalahan itu. Akhirnya saya lapor ke Shopee, oh nomor pesanan ini bermasalah, kurirnya apa segala macem. Nah, ketemulah masalah ini, ditambah lagi customer ada yang komplain gitu. Padahal mereka COD gitu. Saya sih alhamdulillah gitu. Oh, mereka COD belum bayar aja udah komplain. Terima kasih. Siap, siap, siap. Oke, oke. Sip, thank you. Yuk, Kang Agus, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau curhat nih. Yang pertama, saya tuh dagang gorden, banyak kesalahan di ini Kang, di apa? Di kode ukuran. Saya kan masih manual ya. Hmm, Orang dijahit lebarnya berapa, tingginya berapa, nanti dicek terakhir pas ngelipet itu baru ditulis di packing. Cuma oke. kendalanya itu kan itu tuh ada beberapa orang, kadang kadang mereka kurang fokus atau gimana, jadi salah tuh, ada salah yang ukuran berapa yang tulis berapa. Hmm. Nanti dulu saya, papa lagi, oh mau pipis, aduh mau pipis, agak, Wah, ya, ya sok dianterin sok. Itu satu Kang. Jadi saya tuh pengen bikin name tag produk kan kayak merek kalau di baju gitulah ya. Nah, cuma saya tuh SKU-nya ada bingung. berapa, Kang Agus? SKU-nya beribu bejibun Kang, beribu. Barcode aja. Udah nggak ada pilihan itu mah kalau SKU ribuan, barcode. Awal-awal susah memang, tapi lambat laun gampang kok. Oh, harus pakai barcode aja. Mm-mm. Jadi ditempelin pakai barcode. Kuncinya sebetulnya di sebelum nempel barcode. Itu harus berkali-kali. Jadi nempel barcode aja ada 2 kali checking lah. Jadi 2 kali QC lah simpelnya mah kalau baju mah. Kalau goreng saya nggak tahu ya. Jadi ini barcode-nya udah sesuai belum? Kalau udah sesuai, nanti packing itu aman kalau pakai barcode. Kan tinggal scan. Kalau ternyata nggak sesuai, dia akan tap out. Bikin sistemnya gimana? Kalau pakai Big Seller ada sih sistemnya. Pakai WMS-nya Big Seller bisa tuh. Kalau Big yang seller sih kan. saya nggak tahu kalau selain Big Seller. Pakai big seller sih emang. Nah, pakai aja barcode-nya, barcode sistemnya, barcoding sistemnya. Barcode untuk SKU ya, berarti ya. Kalau ribuan mah
udah no nego pakai barcode. Kalau masih ratusan oke lah pakai pakai mata masih oke. Kalau ribuan mending barcode. Jadi nanti ganti orang juga nggak takut gitu. Memang Gitu. kita teh arahnya ke sana sih Kang, tapi belum kepegang gitu untuk konfigurasinya, settingnya belum ke ini. Arahnya Ya. memang ke sana gitu. Mas sementara ini kan sekalian gini Kang, maksudnya sekalian kalau ada name tag itu kan bisa buat media promosi juga, branding juga gitu kan. Jadi kayak merek gitu, cuma kita kasih space sedikit aja buat tulis size-nya. Iya boleh. Planning, planningnya sih itu. Ada ini nggak sih Kang? Maksud saya lagi cari supplier juga. Barangkali di sini ada teman-teman yang memang bisa bikin itu atau ada apa? Ada yang deket-deket di Bandung referensi boleh nanti info itu satu Kang. Satu. Bikin hangtag banyak. Banyak beli di Shopee juga banyak itu mah. Di Shopee juga banyak ya? Banyak. Nggak ngerti Banyak. Murah lagi di Shopee. Kalau mau offline paling ya ke Pagarsi ada banyak kok. Langganan saya dulu Pagarsi. Banyak Kang Agus. No worry. Siap. Ada lagi nih. Satu lagi. Udah cukup dulu kasihan nih Mas Miftahudin. Coba ya, taruh sana. Kang, nu paling penting mah iya Kang. Abdi butuh konsultan Kang. Konsultan kanggo iya Kang, kanggo penanganan manajemen SDM lieur Kang. Apa masalahnya? Masalahnya teh para sewa wae ribut wae gitu Kang. Lah lieur pokoknya mah jeung rek kuasa gitu. Jadi Total tim berapa Kang Agus? Jangan pakai bahasa Sunda tuh kasihan yang lain yang nguping juga kan dapat insight insya Allah. nggak banyak sih Kang, ada sekitar 30-an lah, 30 orang. Nggak perlu konsultan. Best practice-nya sebaca buku saya di atas 50 baru perlu HR. Ada buku apa? Buku apa ya lupa dulu. Buku manajemen operasional gitulah. Itu best practice-nya di atas 50 butuh HR. Dijual bebas ada bukunya. Bebas buku apa ya lupa. Enggak nih pernah bikin buku, keren. Enggak. Bikin buku enggak pernah. Enggak apa-apa itu mah 30 wajar. Berantem dan sebagainya itu. YouTube ada. Bukunya dijual bebas gitu, buku tulisan Kang Gani Rojaki gitu. Bukan, saya pernah baca buku itu nyebutin kalau kita per perusahaan butuh HR itu at least 50 best practice-nya 50 orang. Kalau 30 ya menurut buku itu ya belum dulu masih bisa diselesaikan secara cowboy lah. Belum. Kang Gani izin boleh nambahin sedikit? Sok silakan atuh. Punten ini mah kayaknya itu beneran valid ya. Di bawah 50 lebih baik belum perlu buat hire konsultan, tapi mungkin train the trainer mungkin bahasanya ya. Latih si pelatih. Jadi dari timnya Abang, pilih orang-orang yang mungkin kompeten atau terbaik atau kepercayaannya Abang dengan cara cowboy tadi mungkin dari bahasanya Kang Gani. Yang Abang beneran cocok lah gitu, yang terpercaya. Training aja keluar beberapa orang, nanti bangun culture baru dari situ. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ide bagus tuh. Dilesin benar. Ide bagus. Gimana managing people, managing orang. Oke, bagus. Siap Kak. Oke. Daripada konsultan kemahalan. Sip, lanjut. Terakhir Mas Miftahudin, yuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan tentang penalti Kang. Kadang kan kayak spam orderan gitu. Orangnya tuh akunnya tuh beda-beda. Nggak kedengeran, suaranya jelek. Halo, tes? Yuk, coba yuk. Masuk. Ya kan saya pernah ini orderan. Akunnya tuh beda-beda. Tapi pesenannya tuh sama. Saya pernah kena penalti sampai 2 kali gitu kan. Katanya tuh spam orderan gitu kan. Itu gimana Kang? Saya coba banding tapi gagal itu Kang. Ditolak sama si Shopee-nya gitu kan. Itu gimana Kang ya?
Wah, belum pernah ngalamin. Belum pernah ngalamin. Oh Nggak gitu. tahu, nggak tahu. 4 orderan itu sama semua gitu. Misalkan kan kan saya jualan kayak sembako gitu. Kopi semua gitu. Saya kan otomatis yang beli mah ya ngeladangin aja gitu ya di paket aja gitu, nggak pernah berpikiran ini spam atau gimana gitu. Tapi Shopee nyangkanya spam itu Kang. Kalau orderan yang orang yang beda dengan orderan sama ya sering ya. Orderan yang sama dengan orderan Iya. gitu. Tapi kalau sampai kena penalti belum pernah ngalamin. Hmm, Jadi no comment masih. 2 kali gitu kan kita tag penalti, kena lagi gitu. Sampai diarsipan aja itu sih produknya. Bulan-bulan ini kayaknya dicek tuh. Wah, no comment. Belum pernah ngalamin. Maaf ya. Kang, sama ini Kang, kalau rekrut Oke, cukup. karyawan itu gimana ya Kang ya? Cukup, besok lagi. Besok nggak ada. Gitu. Ada Siap, Sabtu ya. siap. Makasih Kang. Maaf ya, 15 menit Ya, aja. Assalamualaikum. Salam. Oke, thank you ya semuanya. Sampai jumpa. Besok nggak ada kita. Besok nggak ada. Sabtu insya Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.